Oke guys, kembali bersama saya William Dennis di channel YouTube ini. Di video kali ini saya secara khusus akan membahas rute dari Swiss Hotel Nusantara yang akan melewati gedung-gedung yang ada di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan sub WP1A di ibu kota Nusantara ini. Ya, tepat di sebelah kanan kita ini adalah lokasi pembangunan Australia Independent School, yaitu sekolah dari Australia yang telah di groundbreaking pada tahun 2024 kemarin, kalau nggak salah di bulan Juni. Di sebelah kanan kita ada pagar berwarna putih dan merah. Itu adalah pagar proyek dari Pakuwon Mall Nusantara, di mana di atas Pakuwon Mall Nusantara nanti akan ada 3 hotel dan 1 kondominium serta 1 apartemen, dan telah di groundbreaking proyek ini pada tanggal 1 November 2023. Tapi saat ini Pakuwon belum memulai pembangunannya, mungkin saja sedang menunggu momen pemindahan ASN dalam jumlah besar, karena pembangunan mall itu biasanya ada hitungannya, mungkin sekian ratus ribu penduduk baru mulai pembangunan mall. Dan ini adalah Bundaran Sumbu Timur. Di sebelah kiri saya ini ada jalan yang menuju ke arah Rumah Sakit Hermina, tapi tidak saya shoot rumah sakitnya, dan saya berfokus di Bundaran Sumbu Timur ini, di mana Bundaran Sumbu Timur ini terdapat banyak pohon-pohon seperti taman di bundarannya dengan view Balai Kota IKN. Ya, dan di Balai Kota IKN itu adalah kantor bagi para ASN dari Otorita IKN. Otorita IKN adalah seperti pemerintahan yang mengurus daerah IKN ini. Dan dari sini adalah jalan segmen 6C dengan pemandangan Tugu titik 0 IKN dan Balai Kota IKN. Jalan segmen 6C ini adalah jalan yang menghubungkan dari Bundaran Sumbu Timur ke Bundaran Sumbu Barat, dan dari Bundaran Sumbu Barat itu juga masih terhubung lagi dengan jalan segmen 6C yang selanjutnya terhubung dengan jalan segmen 6B, 6A, 5B, dan dari 5B itulah yang terhubung ke Jembatan Pulau Balang. Maka dari itu, ketika ruas-ruas jalan segmen tadi telah rampung, kalau tidak salah itu kurang lebih 40-50 kilo dari depan titik 0 sampai ke gerbang tol yang ada di Balikpapan. Jadi kurang lebih dengan kecepatan 100 km per jam aja bisa mencapai setengah jam aja. Dan ini adalah Bundaran Sumbu Barat, dimana seperti saya ceritakan tadi, Bundaran Sumbu Barat terhubung ke jalan segmen 6C, dan di sebelah kiri ini terhubung dengan jalan Sumbu Barat lagi, dimana jalan Sumbu Barat ini nanti akan tersambung dengan jalan lain yang belum ada penamaannya. Tapi untuk saat ini yang sebelah kiri tadi itu terhubung dengan jalan poros provinsi. Dan ini adalah jalan segmen 6C yang akan terhubung dengan jalan segmen 6B. Tetapi saat ini jalan segmen 6B belum dibuka untuk umum karena masih proses pengerjaan, dan kalau tidak salah juga sudah sebagian yang udah rampung. Dan sekali lagi, rute yang saya lalui ini adalah rute Swiss Hotel 10 km, dan luar biasa memakai jalan segmen 6C ini menjadi arena berlari. Dan infonya bulan Oktober nanti akan ada Swiss Hotel Run lagi, dan apakah akan ada kategori baru, infonya akan ada half marathon 21 km. Semoga saja ada, dan saya tertantang untuk mengikutinya. Walaupun saya tidak bisa berlari, tapi yang saya lakukan adalah ingin spill pembangunan yang ada di sekitar rute
lari tersebut. Dari jalan segmen 6C ini juga bisa kita lihat ada tempat pengolahan sampah terpadu yang bersebelahan dengan instalasi pengolahan air limbah. Dan rute lari kembali ke Bundaran Sumbu Barat, di mana Bundaran Sumbu Barat ini beda dengan Bundaran Sumbu Timur. Bundaran Sumbu Barat ini adalah air mancur. Dari Bundaran Sumbu Barat bisa kita lihat ada Istana Wakil Presiden yang ditargetkan rampung pada tahun ini juga. Dan dari sini di sebelah kanan kita ini ada embung, dan ini adalah Jalan Sumbu Barat. Jalan Sumbu Barat ini dulu adalah jurang-jurang yang rata dengan embung di sebelah kanan, tapi saat ini telah dilakukan penimbunan sekitar 10-20 meter sehingga Jalan Sumbu Barat ini menjadi tinggi dan rata dan mulus seperti sekarang ini. Dan Jalan Sumbu Barat ini adalah jalan dengan lebar 50 meter, lengkap dengan jalur pesepeda, jalur pejalan kaki, jalur untuk autonomous rail rapid transit, dan jalur untuk kendaraan. Dan ini satu arah semua. Dan dari sini bisa kita lihat pemandangan rumah sakit Kementerian Kesehatan yang telah rampung dan siap diresmikan oleh Bapak Presiden. Dan dari rumah sakit Kementerian Kesehatan ini bisa kita lihat ada rusun ASN 2. Rusun ini terletak di kawasan hunian barat atau West Residence, di mana kawasan hunian ini ada utara, ada barat, ada timur, dan ada selatan. Dan ini adalah simpang 4. Kalau ke kanan tadi menuju ke arah Bukit Bendera, ke Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan Rumah Sakit Kemenkes. Kalau di sebelah kiri menuju ke arah hunian barat, yaitu rusun ASN dan Rumah Tapak Menteri, RTJM, Rumah Tapak Jabatan Menteri. Dan ini adalah rusun ASN 2. Dan saat ini di kawasan hunian barat terdapat rusun ASN 1, rusun ASN 2, dan rusun ASN 4, di mana rusun ASN 1 telah ditempati oleh para ASN dari otorita IKN. Dan ini adalah Jalan Sumbu Barat yang bisa kita lihat pemandangan gedung kantor Kemenko 4. Dan kalau kita lihat di depan ada simpang 4 lagi. Kalau yang sebelah kiri tadi menuju Jalan West Resident, kalau yang sebelah kanan adalah Jalan Feeder District Sepaku 2. Dan dari Jalan Sumbu Barat ini dulu juga adalah jurang, dan di sebelah kanan adalah gedung Kemenko 4 dan gedung Kemenko 3. Kalau di sebelah kirinya embung lagi, yaitu embung MBH yang sangat rendah sekali ketinggiannya. Dan dulu Jalan Sumbu Barat yang di bagian ini juga adalah jurang yang sangat dalam, tapi di sekitar sini dibangunlah jembatan pelengkung, jembatan raksasa, dan juga ada yang bagian yang ditimbun sehingga menjadi tinggi seperti ini. Dan makanya bisa saya katakan IKN ini sangat susah untuk banjir, karena ditargetkan di kawasan inti pusat pemerintahan ini aja ada 60 embung, di mana embung itu bisa mereduksi banjir dengan ketinggian yang sangat rendah sekali dibandingkan dengan ketinggian jalan. Karena jalan-jalan yang ada di IKN ini, baik jalan West Resident, East Resident, Sumbu Barat, Sumbu Timur, Jalan Feeder District, semuanya sudah ditimbun setinggi mungkin 20 meter yang saya tahu, luar biasa. Dan ini Jalan Sumbu Barat yang dimana sebelah kanannya adalah Kemenko 3, dan satu gedung Kemenko itu ada 4 tower, dan waktu itu yang dibangun hanya 4 Kemenko, karena pada zaman pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Kemenko hanya 4, tapi di Bapak
Presiden Prabowo, Kemenko menjadi 7. Nah, ini kita belum tahu apakah akan ditambah pembangunan gedung Kemenko dan gedung-gedung kementerian lainnya yang bertambah. Kita saksikan aja nanti. Tapi saat ini memang fokus utamanya adalah menambah gedung legislatif maupun yudikatif yang akan masuk tender di bulan depan. Dan kalau kita lihat di depan kita itu juga ada simpang 4. Kalau lurus itu menuju Jalan Sumbu Barat, kalau ke kanan menuju Jalan Feeder District lagi, Jalan Feeder District Grande Istana, Grande di depan istana, dan sebelah kiri Jalan Feeder District juga namanya Jalan Grande Barat yang akan terhubung ke KIPP Sub WP 1B dan KIPP Sub WP 1C. Dan dari simpang 4 itu saya belok ke kanan menuju ke Jalan Feeder District Grande di depan istana. Ini dulu juga jurang yang sangat dalam sekali, 20 meter lebih, bahkan bisa 30 meter. Dan di sebelah kanan kita itu adalah Plaza Seremoni, dan seperti kita ketahui di depan Plaza Seremoni ada embung juga yang sangat dalam. Nah, dulu Jalan Grande Istana ini juga sedalam embung yang ada di sebelah kanan kita itu. Jadi nanti akan saya spill ya di TikTok video-video lama, dan akan saya compare dengan video-video yang ada sekarang. Jadi luar biasa kalau kita melihat dari dekat, menyaksikan secara langsung, dan melihat 2 tahun kemudian, yaitu saat ini, perubahannya sungguh sangat luar biasa besar. Dan di sebelah kanan ini adalah gedung Kemenko 1 dengan toko yang sangat ikonik, toko Store Excelso. Dan di seberangnya kita bisa melihat pemandangan istana, minum kopi dengan pemandangan Istana Negara dan Istana Garuda. Dan ini simpang 4 lagi. Kalau kanan itu Jalan Sumbu Timur, kiri juga Jalan Sumbu Timur. Kalau lurus itu adalah Jalan Feeder District lagi, yaitu Jalan Feeder District Grande Timur yang akan terhubung dengan Jalan Feeder District Sepaku 3. Dan di sebelah kanan kalau kita lihat masih ada kerangka bangunan yang belum selesai. Itu adalah gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP. Tidak jauh dari gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP terdapat Plaza Legislatif di sebelah kanan saya yang akan mengarah ke gedung perkantoran legislatif, yaitu DPR, DPD, dan MPR RI. Dan tidak jauh dari Plaza Legislatif juga bisa kita lihat ada gedung kantor Kementerian Sekretariat Negara. Dan sepertinya di sini juga akan ada gedung kantor Sekretariat Kabinet, dan BPMI juga sepertinya jadi satu di sini. Gedung kantor Biro Pers, Media, dan Informasi. Segala hal yang berkaitan dengan gedung Kementerian Sekretariat Negara sepertinya akan digabung di sini. Dari gedung kantor Kemensetnek ini juga di sebelah kiri bisa kita lihat pemandangan Istana Garuda bagian belakangnya. Dan itu adalah jalan flyover, dan sangat luar biasa sekali pemandangan dari sini ya. Dan sepertinya di sebelah kiri kita ini juga ada embung yang terhubung dengan gedung kantor Sekretariat Presiden. Dan di sini ada Jalan Simpang 3. Kalau kiri menuju ke Jalan Feeder District, Jalan Botanikal yang mengarah ke gedung kantor Sekretariat Presiden, Mes Pas Pampres, dan bangunan-bangunan pendukung lainnya, dan juga terhubung ke Jalan Sumbu Barat. Kalau sebelah kanan ini adalah Jalan Feeder District juga, yaitu jalan akses pertahanan keamanan yang terhubung dengan Rusun Pas Pampres. Itu kalau kita lihat ada bangunannya, 9 tower Rusun Pas Pampres. Dan di sini juga
nanti akan ada gedung Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan sedikit mengenai Plaza Legislatif, ini adalah ruang terbuka hijau juga yang terhubung dengan Sumbu Tripaja dari Istana Garuda. Di sebelah kiri ada area terbuka hijau, yaitu Plaza Legislatif ini yang akan terhubung dengan gedung perkantoran legislatif beserta huniannya, baik itu rumah tapak maupun rusun-rusun. Dan ini adalah simpang 4 dari Jalan Sumbu Timur, di mana tadi sebelah kanan adalah Jalan Feeder District Grande Istana, dan jalan sebelah kiri yang masih ditutup karena belum rampung ini adalah Jalan Feeder District Grande Timur yang akan terhubung dengan Jalan Feeder District Sepaku 3. Dan ini adalah gedung Kementerian PU dan PKP. Totalnya ada 6 tower, dan dulu ini adalah rencananya gedung Kementerian PUPR. Tapi seiring berjalannya waktu, pergantian pemerintahan, terjadi perubahan kementerian. Salah satunya adalah Kementerian PUPR yang kini dipecah menjadi 2, yaitu Kementerian PU Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. Kalau gedung di sebelah kanan tadi itu adalah gedung Kemenko 1, yang di sebelah kiri gedung Kementerian PU dan PKP, dan di sebelah gedung Kementerian PU dan PKP ini adalah embung juga, itu yang juga jurang yang sangat rendah yang kini menjadi embung. Dan Jalan Sumbu Timur ini sekali lagi juga dulu rata dengan embung yang di bawah itu. Jadi memang luar biasa sekali ya, dari kontur tanah yang seperti ini, berbukit, jurang, tidak rata, tapi dengan kecanggihan dari para engineer, para arsitek, dan para landscaper, luar biasa. Dan tentunya juga para pekerja yang mengeksekusi langsung di lapangan, luar biasa. Kami bangga melihat pekerjaan karya anak bangsa bisa ada di ibu kota Nusantara saat ini. Dan di sebelah kanan itu adalah gedung Kemenko 2, 4 tower juga masing-masing. Dan di sebelah kiri ini adalah Bank Indonesia, di mana gedung Bank Indonesia ini masih tahap ke-1, dan dari desainnya akan ada 3 tahap, yaitu akan ada ekornya yang lebih tinggi dari kepalanya, dan sayapnya juga lebih tinggi di kanan kiri dari gedung Bank Indonesia ini. Dan dari Bank Indonesia ini terdapat lagi Jalan Simpang 4, ini Jalan Sumbu Timur. Kalau ke kanan itu adalah Jalan Feeder District Sepaku 2 yang terhubung dengan Jalan Sumbu Barat, dan dimana dari sini kita bisa melihat pemandangan Bukit Bendera dan Taman Kusuma Bangsa. Kalau sebelah kiri ini jalannya belum ada, tapi memang rencananya adalah sebagai Jalan East Resident, jalan menuju ke kawasan hunian timur. Di sebelah kanan kita ini adalah gedung parkir dari kawasan Beranda Nusantara, di mana kawasan Beranda Nusantara itu terdapat Taman Kusuma Bangsa, Bukit Bendera, dan ruang galeri. Dan di sini adalah pemandangannya Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat 34 tonggak Nusantara, di mana saat melakukan penyatuan air dan tanah terdapat 34 provinsi. Saat itu belum 38, makanya yang dipakai hanya 34 provinsi saja yang jadi sejarah saat itu penyatuan air dan tanah. Di sebelah kiri adalah rusun ASN 1 yang masuk dalam kawasan East Resident atau kawasan hunian timur. Dan di sebelah kanan kita ini sepanjang tonggak-tonggak Nusantara tadi
itu adalah lokasi Pakuwon Mall Nusantara. Jadi luasnya 7,2 hektar, memanjang dari ujung ke ujung, sepanjang dari Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sangat panjang sekali memang Pakuwon Mall Nusantara, dan lokasinya sangat strategis bersebelahan dengan Plaza Bhinneka Tunggal Ika, area terbuka hijau yang paling luas yang ada di IKN, dan Tugu Titik Nol, tugu yang sangat bersejarah, di mana saat itu telah dilakukan ritual penyatuan air dan tanah. Dan kembalilah kita ke Hotel Swiss Hotel Nusantara. Dan di belakang Swiss Hotel Nusantara ini, di sebelah parkiran akan dibangun Duty Free Mall Nusantara. Kemudian ada kawasan perkantoran, food festival, dan ada ballroom juga nantinya, serta apartemen. Jadi luar biasa memang, luasnya 9 hektar di sini, dan sangat strategis juga lokasinya. Dan ini baru kawasan inti pusat pemerintahan Sub WP 1A, sekitar 2.200 hektar kalau tidak salah. Dan di 1A ini aja sudah banyak hotel ya tadi, seperti Hotel Swiss Hotel, Hotel Kubika tidak kita lewati. Kemudian nantinya juga Pakuwon akan memiliki 3 hotel, serta di dekat rumah sakit Kemenkes itu ada Hotel Fasanta dan Hotel Jambuluwuk, di mana Fasanta dan Jambuluwuk sudah melakukan groundbreaking, tapi saat ini belum memulai pembangunan. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Next saya akan spill keliling lagi kawasan inti pusat pemerintahan 1B dan 1C dengan luas kurang lebih 4.000-an hektar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.